Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatun Hasanah dengan NIM 228240038. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahrudin, SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan hasil proyek citizen kelompok kami tentang peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik Palestina Israel, evaluasi efektivitas resolusi Dewan Keamanan. Nah, masuk ke bab 1. Bab 1 membahas konflik Palestina Israel yang sudah berlangsung lama dan peran PBB dalam menyelesaikannya. Nah, dijelaskan bahwa meskipun PBB sering mengeluarkan resolusi, konflik tetap berlanjut karena adanya kepentingan politik negara besar dan penggunaan hak veto. Nah, penelitian ini bertujuan menilai apakah resolusi Dewan Keamanan PBB benar-benar efektif menciptakan perdamaian. Nah, masuk ke bab 2 kajian teori. Nah, kajian teori ini menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis peran PBB seperti peran efektivitas, evaluasi, dan legitimasi. Nah, teori-teori ini membantu memahami mengapa PBB sering kesulitan bertindak tegas dan adil dalam konflik Palestina Israel. Nah, masuk ke bab 3, metodologi. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengkaji dokumen dan literatur. Nah, seperti resolusi PBB dan jurnal ilmiah. Nah, data tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana peran dan efektivitas PBB dalam konflik Palestina Israel. Nah, masuk ke bab 4, pembahasan. Yang pertama, peran dan efektivitas PBB dalam konflik Palestina Israel. PBB berperan sebagai aktor internasional yang menyediakan kerangka hukum dan diplomasi dalam penyelesaian konflik Palestina Israel. Nah, melalui berbagai resolusi Dewan Keamanan sejak 1947. Nah, namun peran tersebut bersifat normatif daripada operasional karena sebagian besar resolusi tidak diimplementasikan secara efektif di lapangan. Nah, meskipun begitu, PBB masih menunjukkan peran nyata melalui bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina. Nah, meskipun kapasitas politiknya menghentikan konflik sangat terbatas. Nah, masuk yang kedua, penyebab tidak efektifnya resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, ketidakefektifan resolusi Dewan Keamanan PBB terutama disebabkan oleh penggunaan hak veto oleh anggota tetap, khususnya Amerika Serikat, yang sering memblokir resolusi kritis terhadap Israel. Nah, selain itu juga lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional dan ketimpangan struktur kekuasaan di Dewan Keamanan menyebabkan resolusi PBB lebih berfungsi sebagai rekomendasi moral tanpa daya paksa yang nyata. Nah, masuk yang ketiga, dampak hak veto terhadap perdamaian Palestina Israel. Nah, penggunaan hak veto berdampak langsung pada terhambatnya proses perdamaian karena menggagalkan resolusi penting seperti gencatan senjata dan perlindungan warga sipil. Nah, kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam upaya perdamaian, menurunkan legitimasi PBB, serta memperpanjang krisis kemanusiaan di wilayah Palestina. Nah, masuk ke bab 5, kesimpulan. Nah, bisa disimpulkan bahwa PBB masih menghadapi hambatan besar dalam menciptakan perdamaian yang adil. Nah, oleh karena itu diperlukan perbaikan sistem di Dewan Keamanan dan komitmen politik bersama agar PBB bisa menjalankan perannya dengan lebih baik. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.